3 menit. Hanya 3 menit keterlambatan. Tapi di hadapan kolega dan reputasi yang dibangun bertahun-tahun, seorang suami memilih menyiram wajah istrinya dengan kopi panas, demi menjaga citra. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, dan mengingat. Karena malam itu bukan akhir dari harga dirinya. Itu adalah awal dari perhitungan yang tenang. Dan kali ini, yang akan terbakar bukan kulitnya, melainkan kesombongan yang selama ini bersembunyi di balik jas mahal dan ruang rapat berlapis kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Jam di dashboard mobil Vina menunjukkan pukul 18.27 ketika lampu merah terakhir akhirnya berubah hijau. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang sejak 5 menit lalu berdetak lebih cepat dari biasanya. Pesan dari suaminya masuk 3 kali berturut-turut, "Di mana? Semua orang sudah datang, dan yang terakhir, jangan buat aku malu." Vina tidak membalas. Tangannya terlalu gemetar untuk mengetik. Sore itu lalu lintas tidak bergerak hampir 20 menit karena sebuah truk mogok di persimpangan. Ia sudah mencoba mencari jalan alternatif, tetapi semua rute menuju pusat kota sama padatnya. Keringat tipis membasahi tengkuknya meski pendingin udara menyala. Bukan karena panas, melainkan karena ia tahu suaminya tidak pernah mentoleransi keterlambatan. Ia melirik lagi jam, pukul 18.29. Pertemuan itu bukan acara resmi kantor, hanya jamuan santai di sebuah kafe bergengsi tempat suaminya sering membawa klien. Namun, bagi suaminya, semua yang melibatkan kolega adalah panggung. Datang tepat pukul 18.30. Katanya pagi tadi tanpa menatap Vina seolah sedang memberi instruksi pada sopir. Mobil Vina akhirnya masuk ke pelataran parkir kafe pada pukul 18.33. 3 menit. Hanya 3 menit. Ia mematikan mesin dan menatap pintu kaca besar kafe itu. Dari luar ia bisa melihat bayangan orang-orang duduk di meja panjang dekat jendela. Lampu kuning temaram memantulkan siluet mereka. Ia mengenali suaminya bahkan dari kejauhan. Postur tegak, jas abu-abu yang selalu pas di badan, tangan yang bergerak aktif saat berbicara. Vina mengusap telapak tangannya pada rok panjangnya, mencoba mengeringkan keringat. Ia memeriksa penampilannya lewat kaca spion. Wajah bersih tanpa riasan mencolok, rambut terikat rapi, blus krem sederhana. Ia tidak pernah suka tampil mencolok. Suaminya pernah berkata, "Kamu tidak perlu jadi pusat perhatian, cukup berdiri di sampingku." Begitu ia masuk, suara percakapan dan denting gelas langsung menyambut. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi makanan hangat. Matanya tertuju pada meja panjang di sudut. Suaminya melihatnya lebih dulu. Ekspresi di wajah pria itu berubah dalam hitungan detik. Senyum lebar yang tadi ia perlihatkan pada kolega-koleganya perlahan menghilang. Digantikan garis tegang di rahang. Ia melirik jam tangannya dengan gerakan yang sengaja diperlihatkan. "Ah, akhirnya," katanya keras, cukup keras untuk didengar semua orang di meja itu. Beberapa kepala menoleh ke arah Vina. Ada yang tersenyum sopan, ada yang hanya memandang sekilas. Vina berjalan mendekat, menundukkan kepala sedikit sebagai salam. "Maaf, jalan tadi, 3 menit," potong suaminya. Suaranya datar tapi tajam. "Aku bilang pukul 18.30. Vina menelan ludah. "Macet, ada truk." Suaminya tertawa kecil. Bukan tawa hangat, melainkan tawa yang terdengar seperti ejekan halus. Selalu ada alasan. Suasana di meja menjadi canggung. Seorang pria berkacamata di ujung meja, berdeham mencoba mengalihkan perhatian dengan mengangkat cangkir kopinya. "Ah, tidak apa-apa. Kita juga baru saja selesai," katanya. Namun, suami Vina tidak mengalihkan pandangannya. Ia berdiri perlahan dari kursinya, mengambil cangkir kopi yang masih mengepulkan uap tipis. Vina tidak langsung menyadari apa yang akan terjadi. Ia mengira suaminya hendak menyerahkan cangkir itu atau sekadar berdiri untuk memperkenalkannya. "Ini," katanya menatap Vina lurus-lurus.
Kamu tahu kenapa aku benci terlambat? Vina terdiam. Ia bisa merasakan semua mata kini benar-benar tertuju pada mereka. Karena orang akan berpikir aku tidak dihargai. Kalimat itu menggantung di udara beberapa detik. Lalu tanpa aba-aba, tanpa perubahan nada, suaminya mengangkat cangkir itu dan menyiramkan isinya ke wajah Vina. Semuanya terjadi begitu cepat. Cairan panas itu menghantam pipinya, dahinya, mengalir ke dagu dan leher. Sensasi panasnya seperti 1000 jarum menusuk kulit sekaligus. Vina berhuyung setengah langkah ke belakang. Beberapa tetes mengenai blus kremnya, meninggalkan noda coklat yang menyebar. Ada suara teriakan kecil dari salah satu perempuan di meja. Kursi bergeser. Seseorang berdiri setengah, tetapi tidak ada yang benar-benar mendekat. Vina tidak menjerit, ia tidak menangis. Tubuhnya membeku bukan karena tidak sakit, melainkan karena pikirannya seperti terlepas dari tubuhnya sendiri. Ia mendengar suara-suara di sekelilingnya seperti dari kejauhan. Astaga, apa yang kamu lakukan? Sudah. Suaminya masih berdiri di depannya, cangkir kosong di tangan. Napasnya terengah tipis. Itu untuk mengingatkan, katanya pelan, namun cukup jelas. Supaya kamu belajar menghargai waktu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Vina mengangkat tangan perlahan ke wajahnya. Kulitnya terasa perih, tetapi tidak sampai melepuh. Kopi itu panas, namun tidak mendidih. Seolah-olah bahkan dalam kemarahannya, suaminya tetap mengukur agar tidak meninggalkan bekas yang terlalu jelas. Ia menatap pria itu. Tidak ada amarah di matanya, tidak ada air mata, hanya sesuatu yang hening, dalam, dan kosong. Beberapa orang akhirnya mendekat. Seorang pelayan membawa tisu dan segelas air dingin. Bu, silakan, katanya gugup. Vina menerima tisu itu dan mengusap wajahnya perlahan. Kopi menetes ke lantai marmer, meninggalkan noda yang segera dibersihkan pelayan lain. Bau pahitnya semakin kuat. Sudah, ayo pulang, kata suaminya. Nada suaranya kembali tenang. Hampir seperti biasa, ia meletakkan cangkir kosong di meja dan merapikan jasnya, seolah baru saja menjatuhkan sendok. Tak ada yang benar-benar menghentikannya. Tak ada yang memanggil keamanan. Para kolega itu hanya saling pandang, canggung, tidak tahu harus berpihak kemana. Reputasi suaminya terlalu besar, posisinya terlalu tinggi. Tidak ada yang ingin terlibat lebih jauh. Vina berdiri tegak. Ia tidak meminta maaf lagi, tidak mengatakan apa-apa. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu dengan langkah yang stabil. Meski setiap sentuhan udara malam di kulitnya terasa seperti peringatan. Di luar, suara kota kembali menyambut. Klakson, mesin kendaraan, dan percakapan orang-orang di trotoar seolah berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam kafe itu sesuatu telah pecah. Suaminya menyusul beberapa detik kemudian. Kamu keterlaluan, katanya pelan, namun tajam saat mereka mendekati mobil. Membuatku harus melakukan itu di depan orang-orang. Vina membuka pintu mobil tanpa menjawab. Kamu tahu betapa pentingnya citra. Mereka harus tahu aku tidak bisa dipermainkan. Vina duduk di kursi pengemudi. Tangannya kembali memegang setir. Posisi yang sama seperti setengah jam lalu. Hanya saja sekarang ada noda kopi di bajunya dan sensasi perih di kulitnya. Suaminya masuk ke kursi penumpang, menghela napas panjang. Besok jangan ulangi lagi. Mesin mobil menyala. Sepanjang perjalanan pulang tidak ada percakapan. Lampu-lampu kota melintas di kaca depan, memantul di wajah Vina yang kini terlihat pucat. Dari luar ia tampak tenang. Tidak ada isak, tidak ada keluhan. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini retah halus akhirnya benar-benar terbelah. Ia teringat pada momen-momen kecil yang dulu ia abaikan. Nada suara yang meninggi, tatapan meremehkan, perintah yang tak pernah bisa ditolak. Ia selalu menganggapnya sebagai bagian dari sifat suaminya yang tegas. Ia meyakinkan diri bahwa semua pria sukses memang keras, bahwa ia hanya perlu lebih sabar. Tetapi kopi panas yang menyiram wajahnya tadi bukan sekadar kemarahan sesaat. Itu adalah pernyataan bahwa ia bisa dipermalukan, bahwa ia bisa dijadikan contoh, bahwa rasa sakitnya tidak lebih penting dari citra seorang pria. Vina menghentikan mobil di lampu merah.
Pantulan wajahnya terlihat samar di kaca depan. Ada bercak merah di pipinya, tetapi tidak terlalu jelas. Besok mungkin akan memudar, namun ada sesuatu di matanya yang tidak sama. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, bukan pula kesedihan yang rapuh, melainkan kesadaran. Malam itu, rumah mereka tampak sama seperti biasanya. Tenang, rapi, dan nyaris tanpa suara. Lampu ruang tamu menyala lembut, memantulkan bayangan perabotan mahal yang selama ini selalu membuat tamu berdecak kagum. Tidak ada yang berubah dari dinding putih bersih, sofa abu-abu besar, atau rak pajangan berisi foto-foto perjalanan mereka ke luar negeri. Semua terlihat seperti kehidupan yang sempurna. Namun Vina tahu sesuatu telah bergeser. Begitu pintu rumah tertutup, suaminya langsung berjalan ke arah kamar tanpa menoleh. "Jangan dramatis," katanya singkat sebelum menghilang di balik pintu. Seolah yang terjadi di kafe tadi hanyalah insiden kecil yang tak perlu dibahas lagi. Vina berdiri di ruang tengah beberapa detik, mendengarkan suara langkah suaminya yang menjauh. Lalu ia berjalan perlahan menuju kamar mandi. Lampu kamar mandi menyala terang, terlalu terang untuk kulit yang masih terasa perih. Vina berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan wajahnya. Ada kemerahan samar di pipi kanan dan dagunya. Rambutnya masih sedikit lengket karena sisa kopi yang tidak sepenuhnya terhapus oleh tisu. Noda coklat di blusnya kini mengering membentuk bercak kasar. Ia membuka keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Sentuhan air membuat kulitnya berdenyut lebih jelas. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan sensasi yang mengendap di dadanya. Sesuatu yang berat seperti batu yang menekan dari dalam. Vina mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil. Lalu ia kembali menatap cermin. Selama ini ia selalu melihat dirinya sebagai istri yang cukup baik. Ia tidak banyak menuntut, tidak banyak protes. Ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, memastikan pakaian suaminya tersetrika rapi, mengatur jadwal rumah tangga dengan disiplin. Ia percaya bahwa ketenangan adalah kunci pernikahan, bahwa perempuan yang sabar akan menjaga rumah tetap utuh. Namun malam itu untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang berbeda di matanya sendiri. Bukan hanya luka, melainkan pertanyaan, sejak kapan ia mulai membenarkan hal-hal yang seharusnya tidak pernah dibenarkan. Pagi datang seperti biasa tanpa tanda-tanda bahwa sesuatu telah berubah di dalam rumah itu. Alarm berbunyi pukul 5.30. Vina membuka mata sebelum bunyi kedua terdengar. Ia tidak merasa lelah. Meski semalam nyaris tidak benar-benar tidur, ada ketenangan yang aneh mengendap di dadanya. Bukan ketenangan karena damai, melainkan karena keputusan yang mulai mengeras. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur agar tidak membangunkan suaminya. Pria itu masih terlelap, wajahnya tenang. Vina berjalan ke kamar mandi, membersihkan wajahnya. Kemerahan di pipinya mulai memudar, hanya menyisakan warna samar yang hampir tak terlihat. Ia turun ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan seperti biasanya. Telur orak-arik, roti panggang, dan kopi hitam tanpa gula, favorit suaminya. Gerakannya teratur, tidak tergesah, tidak gemetar. Di kepalanya tidak ada suara panik, tidak ada kalimat, "Aku harus bagaimana." Yang ada hanya alur pikiran yang tertata seperti seseorang yang mulai menyusun peta. Suaminya turun sekitar pukul 6.20. Sudah mengenakan kemeja putih dan dasi biru tua. Ia duduk di kursi makan tanpa menyapa lebih dulu. Vina meletakkan piring di depannya dan secangkir kopi yang masih mengepulkan uap tipis. "Apa wajahmu masih sakit?" tanya suaminya, nadanya datar. "Sudah tidak," jawab Vina tenang. "Kamu tahu kenapa aku melakukan itu?" Vina tidak langsung menjawab. "Karena aku terlambat 3 menit," katanya pelan. "Karena kamu membuatku terlihat tidak dihargai." Biasanya di titik seperti ini, Vina akan meminta maaf lagi. Namun pagi itu ia hanya mengangguk kecil. "Aku mengerti," katanya. Setelah sarapan selesai, Vina mengambil tasnya dan berdiri. "Aku antar ke mobil," katanya. Suaminya mengangkat alis sedikit terkejut. "Tidak perlu, biasanya aku sendiri." "Tidak apa-apa." Mereka berjalan berdampingan menuju garasi. "Jangan ulangi lagi," katanya sebelum masuk ke mobil. Vina tersenyum tipis. "Tidak." Mobil itu keluar dari garasi. Vina berdiri beberapa detik lebih lama. Ia kembali masuk rumah,
berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan mengeluarkan ponselnya. Ada satu nama yang muncul di benaknya sejak semalam. Mira, teman lamanya dari kantor dulu. Perempuan yang beberapa tahun lalu sempat berkata, "V, kamu yakin kamu bahagia? Aku melihat caranya memperlakukanmu." Vina membuka kontak lama. "Mira, kamu ada waktu hari ini? Aku ingin bertemu." Ia menekan kirim. Beberapa menit kemudian balasan masuk. "Tentu, kamu baik-baik saja." Vina menatap pertanyaan itu. Ia mengetik, menghapus, lalu mengetik lagi, "Aku ingin bicara." Balasan datang cepat, "Jam siang di kafe dekat kantor lamaku." Vina membaca pesan itu dan menarik napas dalam. Dadanya tidak berdebar seperti orang yang hendak melakukan kesalahan. Ia justru merasa lebih ringan. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Vina memilih melakukan sesuatu tanpa meminta izin. Ia berjalan ke ruang kerja kecil di sudut rumah, duduk dan membuka laptop yang sudah lama tak dinyalakan. Layar menyala perlahan. Ia tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hanya menunggu. Menjelang siang, Vina bersiap keluar rumah. Ia memilih pakaian sederhana namun rapi, blus dan rok hitam. Ia berdiri di depan cermin sekali lagi. Bekas kemerahan itu hampir tak terlihat. "Baik," gumamnya pelan. Ia mengunci pintu rumah dan melangkah keluar. Perjalanan menuju kafe terasa berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada rasa takut akan dimarahi karena terlambat. Tidak ada pesan beruntun yang menuntut penjelasan. Ia menyetir dengan tenang. Saat ia tiba dan melihat Mira sudah duduk menunggunya, ada perasaan aneh yang muncul, campuran antara nostalgia dan ketegangan. Mira berdiri begitu melihat Vina. "Kamu terlihat berbeda," kata Mira hati-hati. Vina tersenyum kecil. "Mungkin memang begitu." Mira memperhatikan wajahnya lebih saksama. "Apa yang terjadi?" Vina tidak langsung menjawab. Ia mengaduk minumannya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa malu menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. "Dia menyiram wajahku dengan kopi panas kemarin," katanya tenang. Mira terdiam. "Apa?" "Karena aku terlambat 3 menit." Keheningan yang mengikuti kalimat itu terasa berat, tetapi tidak mencekam. Vina tidak bergetar saat mengatakannya. Ia tidak menangis. Mira menghela napas panjang. Matanya memancarkan kemarahan yang tidak dia sembunyikan. "V, ini bukan pertama kalinya kan?" Pertanyaan itu meluncur tepat ke inti persoalan. Vina menggeleng pelan. Ia mulai menceritakan hal-hal yang selama ini ia simpan. Bentakan, kontrol uang, larangan bekerja. Cara suaminya selalu memastikan bahwa ia merasa kecil. Vina berbicara tanpa emosi berlebihan seperti seseorang yang sedang menyusun laporan. Mira mendengarkan tanpa menyela. "Aku tidak ingin menangis lagi," kata Vina. "Aku ingin berpikir." Mira memegang tangannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Vina menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Ia belum memiliki jawaban lengkap, namun satu hal sudah pasti. "Aku tidak akan membalas dengan kemarahan. Aku akan membalas dengan cara yang tidak dia duga." Mira mengangguk pelan. Di dalam diri Vina, strategi mulai terbentuk. Ia tahu suaminya paling takut kehilangan citra, paling takut terlihat lemah. Dan untuk pertama kalinya, Vina sadar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara yang keras. Terkadang kekuatan datang dari diam yang terencana. Hari itu Vina kembali ke rumah dengan langkah yang lebih mantap. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang kebingungan. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja membuka mata. Pagi berikutnya, Vina bangun dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena luka di wajahnya, bekas kemerahan itu hampir sepenuhnya hilang, melainkan karena pikirannya kini bergerak dengan arah yang jelas. Ia tidak lagi berjalan mengikuti arus yang ditentukan orang lain. Ia sedang menyusun jalannya sendiri. Suaminya berangkat lebih awal hari itu karena ada rapat penting dengan direksi. Ia tampak percaya diri seperti biasa. Sebelum keluar rumah, ia hanya berkata, "Aku mungkin pulang malam." Tidak ada pembahasan tentang kemarin, tidak ada permintaan maaf. Seolah-olah semua telah selesai. Vina mengangguk sama seperti biasanya.
Namun setelah pintu rumah tertutup dan suara mobil suaminya menjauh, Vina tidak kembali ke dapur atau ruang kerja kecilnya. Ia berdiri beberapa saat di ruang tamu, memandangi dinding tempat foto pernikahan mereka tergantung. Hari ini ia memutuskan untuk melihat dunia suaminya dari dekat. Selama bertahun-tahun, kantor itu hanya menjadi cerita, tempat yang selalu disebut dengan nada bangga. Vina memilih setelan sederhana berwarna abu muda, rambut disanggul rapi, dan sepatu datar yang nyaman. Penampilannya bersih, tenang, tidak mencolok. Ia ingin masuk bukan sebagai istri yang marah, tetapi sebagai seseorang yang layak diperhitungkan. Perjalanan menuju gedung kantor itu terasa berbeda dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Gedung tinggi berlapis kaca itu berdiri tegak di tengah kawasan bisnis. Vina memarkir mobilnya di area tamu dan berjalan menuju pintu utama. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, hawa sejuk pendingin ruangan menyambut. Ia mendekati meja resepsionis. "Selamat pagi, saya Vina." Nama suaminya diucapkannya tanpa ragu. Resepsionis itu tampak mengenali nama tersebut. "Belum, tapi saya istrinya." Kata itu meluncur tanpa emosi berlebihan. "Mohon tunggu sebentar, Bu." Vina berdiri di dekat sofa ruang tunggu, memperhatikan suasana sekitarnya. Beberapa karyawan melirik sekilas ke arahnya. Ia menyadari sesuatu yang halus namun jelas. Ada aura tegang yang menyertai penyebutan nama suaminya. Tak lama kemudian, seorang pria paruh-baya dari divisi administrasi mendekatinya. "Ibu Vina, silakan saya antar ke ruang Pak Arman." Vina berjalan mengikutinya menyusuri koridor panjang. Ketika mereka melewati salah satu ruang rapat, ia menangkap percakapan singkat. "Pak Arman tidak suka laporan seperti ini." Suara itu terdengar cemas. Ia mulai memahami pola. Di tempat ini, suaminya bukan sekadar manajer. Ia adalah pusat kendali, sumber persetujuan, sekaligus ketakutan. Ruang kerja suaminya berada di ujung koridor dengan pintu kayu besar dan kaca buram di bagian atas. Pria muda itu mengetuk pelan. "Masuk." Terdengar suara suaminya dari dalam. Ketika pintu dibuka dan Vina melangkah masuk, wajah suaminya berubah sekejap. Ia jelas tidak mengira akan melihat Vina di sana. "Vina," katanya berdiri dari kursinya. "Ada apa?" Vina tersenyum tipis. "Aku hanya ingin mampir. Sudah lama tidak kesini." Suaminya melirik sekilas ke arah staf yang mengantar lalu memberi isyarat agar pintu ditutup. Begitu mereka berdua saja, nada suaminya berubah sedikit lebih rendah. "Kamu tidak memberitahu sebelumnya." "Aku pikir tidak masalah. Aku ingin melihat tempat kamu bekerja." Suaminya menatapnya beberapa detik, seolah mencoba membaca maksud tersembunyi. Namun, Vina tidak memberi celah. Wajahnya tetap lembut, sikapnya santun. "Baiklah," katanya akhirnya kembali duduk. "Ini kantor biasa saja." Vina berjalan pelan mengelilingi ruangan itu. Meja besar dari kayu gelap, rak buku penuh dokumen, dan jendela besar yang menghadap kota. Semua tertata rapi. Di dinding tergantung beberapa sertifikat penghargaan dan foto bersama direksi. "Semua orang tampak sibuk," kata Vina ringan. "Tentu saja, perusahaan sebesar ini tidak bisa berjalan dengan santai." Nada suaranya kembali penuh wibawa. Di ruangan ini, ia adalah penguasa. Vina duduk di kursi tamu di depan meja. "Kamu pasti punya tim yang solid." "Solid karena disiplin," jawabnya singkat. Setelah beberapa menit berbincang ringan, Vina berdiri. "Aku tidak ingin mengganggu. Aku hanya ingin melihat." Suaminya tampak sedikit lega. "Baik, lain kali beritahu dulu." Vina mengangguk dan keluar dari ruangan itu dengan langkah tenang. Namun, ia tidak langsung menuju lift. Ia berjalan pelan menyusuri koridor, memperhatikan ekspresi orang-orang yang berpapasan dengannya. Ada senyum sopan, tetapi juga tatapan yang cepat dialihkan. Vina mulai memahami bahwa medan pertempuran bukanlah rumah mereka. Medan itu ada di sini, di kantor yang berkilau ini, di ruang-ruang kaca yang memantulkan citra kesempurnaan. Suaminya mungkin merasa tak tergoyahkan di tempat ini, tetapi justru disinilah ia paling bergantung pada reputasinya. Jika rumah adalah wilayah pribadi yang bisa ia kendalikan sepenuhnya, kantor adalah panggung publik. Di sini penilaian orang lain menentukan posisinya.
Vina berdiri di depan jendela besar dekat lift dan memandang kota di bawah sana. Ia merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari. Kejelasan. Ia tidak akan menyerangnya dengan emosi. Ia akan memahami strukturnya. Ia akan mempelajari siapa yang takut, siapa yang diam, dan siapa yang mungkin lelah. Lift terbuka. Vina masuk dan menekan tombol lantai dasar. Saat pintu lift menutup, ia melihat bayangannya di dinding lift. Wajahnya tenang. Tidak ada bekas luka yang jelas. Namun di balik ketenangan itu, ia sekarang melihat gambaran yang lebih besar. Sepulang dari kantor suaminya, Vina tidak langsung merasa puas. Justru kunjungan itu membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia telah melihat wajah-wajah yang menunduk, suara-suara yang berhenti ketika nama suaminya disebut, dan ketegangan tipis yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya oleh profesionalisme. Jika selama ini ia hanya merasakan kendali suaminya di rumah, kini ia menyadari bahwa kendali itu menjalar lebih jauh. Malam itu setelah suaminya kembali larut dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara, Vina tetap terjaga di ruang kerja kecilnya. Lampu meja menyala redup, menciptakan lingkaran cahaya hangat di atas permukaan kayu. Laci-laci meja yang semalam hanya ia sentuh sekilas kini terbuka satu persatu. Selama bertahun-tahun, Vina memang mengurus banyak hal administratif rumah tangga. Ia yang menyimpan salinan kontrak kredit rumah, polis asuransi, laporan pajak pribadi, hingga dokumen investasi yang dulu sempat mereka diskusikan bersama sebelum semuanya diambil alih suaminya. Kebiasaannya rapi dan sistematis. Ia selalu membuat salinan cadangan, menyimpannya dalam map berwarna-warni dengan label kecil yang ditulis tangan. Ia menarik satu map berwarna biru tua dari laci paling bawah. Labelnya sederhana, keuangan 3 tahun lalu. Ia membuka isinya perlahan. Beberapa lembar laporan keuangan perusahaan terlipat rapi di dalamnya. Vina mengernyit. Ia ingat pernah mencetaknya atas permintaan suaminya ketika printer di kantor rusak, dan ia diminta membantu dari rumah. Saat itu ia tidak benar-benar memperhatikan isi dokumennya. Ia hanya mencetak, menandatangani penerimaan, lalu menyimpan salinan karena kebiasaannya menyimpan apapun yang terasa penting. Kini ia membaca dengan seksama. Angka-angka yang dulu terasa seperti deretan simbol asing mulai membentuk pola. Ia memang bukan ahli akuntansi, tetapi pengalaman bertahun-tahun bekerja di bagian administrasi membuatnya cukup peka terhadap ketidaksesuaian. Ada kolom pengeluaran yang melonjak drastis dalam satu kuartal tanpa penjelasan rinci, ada tanda tangan elektronik yang terlihat ditempatkan tergesa-gesa dan yang paling mengganggunya adalah catatan kecil di sudut halaman, disesuaikan sesuai arahan manajer. Manajer, suaminya. Vina menarik napas perlahan. Ia membuka map lain, proyek eksternal. Di dalamnya ada salinan kontrak kerjasama dengan vendor tertentu. Nama vendor itu familiar. Ia pernah mendengarnya disebut suaminya dengan nada sinis, mengatakan bahwa mereka tidak cukup kompeten. Namun, kontrak menunjukkan nilai kerjasama yang besar jauh di atas rata-rata proyek serupa. Ia membaca lebih detail. Ada klausul tambahan yang menguntungkan pihak perusahaan secara tidak wajar dan penalti berat yang dibebankan pada vendor jika target tertentu tidak tercapai. Target yang berdasarkan laporan internal di map sebelumnya tampaknya memang sengaja dibuat sulit. Potongan-potongan itu mulai saling terhubung. Manipulasi laporan untuk menutupi tekanan yang diberikan pada mitra kerja, angka yang disesuaikan agar terlihat stabil, dan semua itu mengarah pada satu tanda tangan yang sama. Vina duduk tegak, jantungnya berdetak lebih cepat bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang semakin tajam. Ini bukan sekadar sikap keras pada bawahan, ini penyalahgunaan. Ia teringat percakapan singkat di koridor kantor suara karyawan yang berkata, Pak Arman tidak suka laporan seperti ini. Kalimat itu kini terasa berbeda maknanya. Mungkin bukan hanya tentang kualitas kerja, mungkin tentang angka yang tidak sesuai dengan narasi yang diinginkan. Vina berdiri dan berjalan ke lemari arsip kecil di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan kotak berisi flash disk lama. Ia membuka satu kotak dan menemukan flash disk hitam yang sudah lama tidak digunakan. Ingatan samar muncul. Beberapa tahun lalu, suaminya pernah minta tolong agar ia menyimpan cadangan data proyek karena sistem kantor sedang bermasalah. Simpan saja nanti aku ambil, katanya waktu itu. Namun ia tak pernah meminta kembali. Vina menyalakan laptop dan memasukkan flash disk itu.
Butuh beberapa detik sebelum folder-folder muncul di layar. Ia membuka satu persatu. Di dalamnya terdapat file spreadsheet, email yang disalin, dan dokumen draft laporan sebelum revisi akhir. Vina membandingkan salah satu draft dengan laporan cetak yang ada di map biru tadi. Perbedaannya jelas. Dalam draft, angka kerugian proyek tercatat cukup besar. Dalam laporan final, angka itu jauh lebih kecil, hampir tak signifikan. Beberapa baris penjelasan dihapus. Ada email dari seorang staf yang mempertanyakan perubahan itu dan balasan singkat dari suaminya, "Ikuti instruksi, jangan buat ini rumit." Kalimat itu terasa seperti gema dari rumah mereka sendiri. Vina menutup mata sejenak. Ia tidak terkejut bahwa suaminya bisa menekan orang lain. Ia sudah merasakannya sendiri. Namun melihat bukti konkret bahwa tekanan itu meluas hingga manipulasi data, membuat segalanya naik ke tingkat berbeda. Taruhannya bukan lagi harga diri, melainkan reputasi profesional, bahkan mungkin hukum. Ia membuka email lain dalam folder itu, sebuah percakapan dengan kepala divisi keuangan. Nada email tersebut penuh kehati-hatian. Ada kalimat, "Saya khawatir ini bisa menjadi masalah jika diaudit." Balasan suaminya singkat, "Audit internal bisa dikendalikan." Vina merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Kopi panas yang dulu menyentuh wajahnya kini terasa seperti simbol kecil dibandingkan apa yang ia pegang di tangannya. Ia menyandarkan punggung ke kursi dan memandang layar laptop. Selama ini ia selalu berpikir bahwa suaminya terlalu menjaga citra, karena ia ingin terlihat kuat. Kini ia menyadari bahwa citra itu mungkin bukan sekadar kebanggaan, melainkan tameng. Tameng untuk menutupi hal-hal yang tidak boleh terungkap. Vina kembali membuka beberapa file dan memindahkan salinan penting ke folder terpisah di laptopnya. Ia tidak tergesa. Ia memastikan setiap dokumen yang relevan tersimpan rapi, diberi nama jelas, dan dicadangkan di tempat lain. Ia tidak tahu apakah semua ini cukup untuk menjatuhkan seseorang. Namun, ia tahu ini cukup untuk mengguncang. Pagi itu, angin perubahan berhembus lebih dingin dari biasanya. Vina berdiri di depan cermin kamar, menatap bayangannya sendiri dengan ketenangan yang terasa asing sekaligus akrab. Tidak ada lagi wajah yang terkejut atau bingung seperti hari ketika kopi panas itu menyentuh kulitnya. Tidak ada lagi perempuan yang mencari-cari kesalahan dalam dirinya. Yang ada hanyalah seseorang yang telah menghitung langkahnya dengan cermat. Di atas meja rias, sebuah map coklat tersusun rapi. Di dalamnya terdapat salinan email internal, laporan keuangan dengan angka yang dicoret dan diganti, serta catatan tanggal yang telah ia susun secara sistematis. Ia tidak membawa semua bukti, hanya cukup untuk membuka pintu yang lebih besar. Undangan rapat telah dikirim 2 hari sebelumnya atas nama klarifikasi administrasi terkait dokumentasi keuangan kuartal terakhir. Vina tidak menggunakan nama suaminya dalam subjek email. Ia juga tidak menyebut hubungan pribadinya dengan direktur utama. Ia menandatangani undangan itu dengan namanya sendiri, tanpa embel-embel apapun. Yang mengejutkannya, pihak manajemen merespons cepat. Sekretaris Dewan Komisaris bahkan mengatur jadwal pagi itu sebelum jam kerja resmi dimulai. Arman tidak mengetahui detailnya. Ketika ia melihat Vina bersiap lebih rapi dari biasanya, ia hanya mengira istrinya akan menghadiri acara sosial atau bertemu teman. "Kamu kemana pagi-pagi begini?" tanya sambil mengikat dasi. "Ke kantor," jawab Vina singkat. Arman tertawa kecil. "Kantor? Mau menjemput lagi?" Kalimat itu meluncur ringan seolah hanya candaan. Namun di antara mereka ia menggantung seperti sisa aroma kopi yang tak pernah benar-benar hilang. Vina menatapnya tanpa ekspresi, bukan untuk menjemput. Arman tidak bertanya lebih jauh. Ia terlalu percaya diri untuk merasa terancam. Perjalanan menuju kantor terasa berbeda dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Vina tidak lagi datang sebagai bayangan yang mengikuti. Ia melangkah masuk melalui pintu utama dengan map di tangan, mengenakan blazer sederhana yang memberinya kesan profesional. Tatapan beberapa karyawan mengikutinya kali ini bukan karena rasa iba, melainkan karena bisik-bisik yang mulai beredar. Ia langsung diarahkan ke ruang rapat lantai 3. Ruangan itu luas dengan meja panjang dari kayu gelap dan kursi-kursi tinggi yang tersusun rapi. Sudah ada 3 orang di sana. Pak Surya, Komisaris Utama, Ibu Ratna dari Divisi Audit Internal, dan seorang penasihat hukum perusahaan yang jarang terlihat. Arman belum hadir.
Terima kasih sudah datang, Bu Vina, ujar Pak Surya dengan nada formal. Vina mengangguk. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ia duduk tanpa menunjukkan kegugupan. Tangannya tidak gemetar. Jantungnya berdetak stabil seperti telah menemukan ritmenya sendiri. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Arman masuk dengan langkah mantap. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan ketika melihat komposisi ruangan. Ada apa ini? Tanyanya sambil menarik kursi. Rapat pagi-pagi tanpa pemberitahuan ke saya. Pak Surya berdaham pelan. Ada beberapa klarifikasi administrasi yang perlu kita dengarkan. Arman melirik Vina sekilas. Pandangan itu cepat namun cukup untuk menunjukkan ketidaksukaannya. Vina membuka mapnya dengan tenang. Saya ingin menyampaikan beberapa temuan terkait dokumentasi laporan keuangan kuartal terakhir. Sebagai pihak yang selama ini membantu pengarsipan dan pengelolaan dokumen pribadi di rumah, saya menemukan salinan yang tidak konsisten dengan versi final yang diajukan. Arman tersenyum tipis. Ini urusan internal perusahaan. Tidak semua orang memahami konteksnya. Vina menoleh padanya. Karena itu saya meminta klarifikasi resmi. Ia mengeluarkan satu lembar kertas dan mendorongnya ke tengah meja. Ibu Ratna mengambilnya, membaca cepat, lalu mengerutkan kening. Ini versi awal laporan proyek A, jelas Vina. Angkanya berbeda dengan versi final yang dikirimkan. Arman bersandar di kursinya. Revisi adalah hal biasa. Tim audit pasti tahu itu. Benar, sahut Ibu Ratna pelan. Tapi perubahan ini cukup signifikan. Vina tidak menaikkan nada suaranya. Ia tidak perlu. Ketegangan di ruangan itu sudah cukup padat. Saya tidak menuduh. Lanjutnya, saya hanya ingin memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai etika dan prosedur. Karena jika tidak dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tetapi juga pada karyawan yang menandatangani laporan tersebut. Kata karyawan membuat Arman sedikit menegakkan tubuhnya. Siapa yang berbicara denganmu? Tanyanya tajam. Vina menatapnya langsung. Ini bukan tentang siapa, ini tentang apa. Pak Surya mengangkat tangan memberi isyarat agar Arman tenang. Diskusi berlangsung lebih lama dari yang Vina perkirakan. Setiap lembar yang ia keluarkan memunculkan pertanyaan baru. Tidak ada tudingan langsung, tetapi cukup banyak celah yang tak bisa diabaikan. Arman mulai kehilangan kesabarannya. Ini konyol, katanya. Semua keputusan diambil untuk kepentingan perusahaan. Kalau ada penyesuaian, itu bagian dari strategi. Strategi yang melibatkan tekanan pada staf. Vina bertanya lembut. Ruangan mendadak sunyi. Tekanan adalah bagian dari manajemen, Arman membalas cepat. Mempermalukan bawahan di depan rapat juga bagian dari manajemen. Suara Vina tetap datar. Tatapan Pak Surya berubah. Ibu Ratna berhenti mencatat. Arman memandang Vina seolah melihat orang asing. Ini sudah melewati batas. Batas mana? Batas profesional atau batas pribadi? Pertanyaan itu tidak disertai emosi. Justru ketenangannya yang membuatnya terasa lebih tajam. Penasihat hukum yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Mungkin kita perlu melakukan audit internal tambahan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur. Arman tertawa pendek. Karena laporan dari istri saya? Vina tidak tersenyum. Karena fakta yang tercatat. Keheningan berikutnya terasa lebih berat. Untuk pertama kalinya, sejak rapat dimulai, Arman tidak langsung membalas. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan. Vina tidak datang dengan amarah, ia datang dengan persiapan. Dan dalam dunia yang selama ini ia kuasai dengan intimidasi, persiapan adalah senjata yang lebih berbahaya. Rapat itu ditutup tanpa keputusan final, tetapi dengan komitmen untuk melakukan peninjauan menyeluruh. Bagi Vina, itu sudah cukup untuk hari itu. Ia tidak ingin menghancurkan dalam satu langkah. Ia ingin memastikan setiap langkah berdiri kokoh. Ketika semua orang mulai berdiri, Arman mendekatinya. Wajahnya terkendali, namun rahangnya tegang. Apa yang kamu lakukan? Bisiknya. Vina menatapnya dengan jarak yang tak terlihat namun terasa jelas. Klarifikasi administrasi. Kamu mempermalukan saya? Vina terdiam sejenak lalu berkata pelan. Saya hanya membuka dokumen.
Arman tidak menjawab. Di luar ruangan, beberapa karyawan pura-pura sibuk, tetapi mata mereka penuh pertanyaan. Vina berjalan melewati lorong itu tanpa menunduk. Tidak ada lagi rasa kecil yang menghimpit dadanya. Ia tidak berteriak, tidak menuduh. Ia hanya berdiri dengan fakta di tangannya. Dan di dalam ruangan rapat pagi itu, untuk pertama kalinya, Arman bukanlah orang yang paling kuat secara mental. Vina melangkah keluar gedung dengan napas panjang. Langit kota sudah sepenuhnya terang. Jalanan mulai ramai. Seperti biasa, dunia tidak berhenti karena satu rapat. Namun, sesuatu telah bergeser. Ia tahu ini belum selesai. Akan ada reaksi, akan ada perlawanan. Namun, ia juga tahu satu hal yang pasti. Ia tidak lagi sendirian dalam ketakutan. Ia telah mengubah medan pertempuran. Dan kini bukan lagi tentang 3 menit keterlambatan. Ini tentang siapa yang berani berdiri ketika kebenaran mulai disorot cahaya. Dan pagi itu cahaya itu tidak lagi bisa ditutup dengan tirai rapat atau senyum profesional yang selama ini menjadi tameng Arman. Beberapa minggu setelah investigasi dimulai, hasil sementara diumumkan secara internal. Tim independen menemukan pelanggaran prosedur serius dan pola tekanan yang tidak sesuai dengan etika kepemimpinan. Arman tidak langsung diberhentikan, tetapi ia diminta mengundurkan diri demi menjaga stabilitas perusahaan. Kata-kata resmi itu terdengar halus, mengundurkan diri secara terhormat. Namun, semua orang tahu maknanya. Ia tidak lagi memegang kendali. Berita itu sampai ke rumah sebelum Arman sendiri sempat menjelaskannya. Vina membaca surat resmi yang beredar di kalangan manajemen dengan napas tenang. Tidak ada suara kemenangan dalam dirinya. Hanya keheningan yang panjang seperti jeda setelah badai. Malam itu, Arman pulang tanpa jasnya. Ia hanya mengenakan kemeja putih yang kusut di bagian lengan. Wajahnya lelah. Bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang lebih berat. Kehilangan. Saya mundur, katanya singkat. Vina mengangguk. Saya tahu. Arman duduk di kursi ruang makan, tempat yang dulu sering menjadi saksi percakapan sepihak. Kini suasananya berbeda. Tidak ada lagi dominasi yang tak terlihat. Hanya 2 orang yang duduk saling berhadapan. Masing-masing dengan konsekuensi pilihannya. Kamu puas sekarang? Tanyanya pelan. Vina tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dapur, menuangkan air panas ke dalam cangkir lalu meletakkan kantong teh di dalamnya. Uap tipis naik perlahan. Ia memperhatikan gerakan sederhana itu dengan fokus yang aneh, seolah sedang menegaskan kendali atas sesuatu yang kecil namun nyata. Saya melakukan ini bukan untuk merasa puas, katanya akhirnya sambil kembali duduk. Saya melakukannya karena itu perlu. Arman tertawa pahit. Kamu menghancurkan karir saya. Vina menatapnya lurus. Kariermu hancur karena keputusanmu sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan itu, tetapi bukan lagi keheningan yang menindas. Ia terasa netral bahkan jujur. Beberapa hari kemudian, Vina mengajukan gugatan cerai. Keputusan itu tidak ia ambil dengan impulsif. Ia telah memikirkannya sejak malam pertama kopi panas itu menyentuh wajahnya. Saat itu ia belum memiliki keberanian. Kini ia memiliki lebih dari sekadar keberanian. Ia memiliki kesadaran, sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang bertahan, tentang rasa hormat. Dan ketika rasa hormat hancur di depan umum, ketika kekerasan dibungkus pembenaran, ketika permintaan maaf tidak pernah benar-benar diucapkan dengan kesadaran penuh, maka yang tersisa hanyalah bayangan hubungan. Arman menerima kabar itu dengan wajah kaku. Jadi ini akhirnya? Tanyanya. Ini awal, jawab Vina. Awal hidup yang tidak dibangun di atas ketakutan. Ia tidak membentak, tidak menuduh. Ia hanya menyatakan batas. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ada pembagian aset, diskusi panjang dengan pengacara, dan percakapan yang terkadang melelahkan. Namun, setiap kali Vina merasa goyah, ia mengingat satu hal. 3 menit keterlambatan bukanlah alasan untuk direndahkan. Kopi panas itu kini tidak lagi ia ingat sebagai rasa sakit. Ia mengingatnya sebagai titik balik. Suatu pagi, beberapa bulan setelah semuanya selesai, Vina duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Ia memesan secangkir kopi. Ketika pelayan meletakkannya di meja, aroma pahitnya menguar lembut.
Dulu aroma itu mungkin akan membuatnya teringat pada tatapan orang-orang di kafe tempat ia dipermalukan. Kini ia hanya mencium bau kopi. Ia mengangkat cangkir itu perlahan, meniup uapnya sebelum menyeruputnya dengan hati-hati. Hangatnya menyentuh bibirnya, tetapi tidak membakar. Ia tersenyum tipis. Hidupnya tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Ada hari-hari ketika kesepian datang tanpa diundang. Ada saat-saat ketika ia mempertanyakan pilihannya. Namun, tidak sekalipun ia merindukan rasa takut yang dulu mengikatnya. Vina mulai bekerja sebagai konsultan administrasi lepas, membantu usaha kecil membenahi sistem dokumentasi dan transparansi keuangan. Pengalaman yang dulu menyakitkan kini menjadi bekal yang berharga. Ia memahami pentingnya prosedur, pentingnya etika, dan pentingnya suara yang berani berbicara. Beberapa mantan karyawan Arman menghubunginya untuk mengucapkan terima kasih. Bukan karena mereka ingin melihat Arman jatuh, tetapi karena mereka merasa tidak lagi sendirian. Kami belajar dari ibu bahwa diam bukan satu-satunya pilihan, tulis Siska dalam pesan singkatnya.